Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang ibu sayangi, mari saksikan pembahasan IPA paket 4 Islah halaman 138 sampai 141. Nomor 1. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh manusia memiliki ciri-ciri. D. Letak putiknya tersembunyi. Jadi kalau A itu dibantu oleh angin, begitu juga dengan B. Sedangkan C itu dibantu oleh serangga. 2. Hewan berikut yang dapat berkembang biak dengan tunas adalah, jadi ubur-ubur itu bisa berkembang biak juga dengan tunas. Planaria fragmentasi, cicak itu bertelur, ular ada yang bertelur, ada yang bertelur beranak. 3. Diketahui hewan planaria, hidra, dan amuba. Cara perkembangan hewan tersebut secara berurutan adalah planaria itu fragmentasi, hidra itu tunas, amuba membelah diri. Jadi kita jawab B. Nomor 4. Beberapa ciri yang dimiliki oleh biji tumbuhan adalah biji berukuran kecil dan ringan, biji dilindungi daging buah yang tebal, biji memiliki sayap tipis, biji memiliki rongga udara sebagai pelampung. Ciri-ciri biji tumbuhan yang pemancaran bijinya dibantu oleh angin ditunjukkan oleh nomor. Angin itu bijinya berukuran kecil dan ringan dan biji memiliki sayap tipis agar mudah tersebar pada wilayah yang sangat luas karena ditiup angin. 3. Pada lebah madu, telur lebah ratu bisa berkembang begitu saja menjadi larva tanpa dibuahi sperma terlebih dahulu. Proses perkembangbiakan seperti ini disebut D. Partenogenesis. Partenogenesis ini selain terjadi pada lebah juga terjadi pada komodo dan pada hiu gergaji. 6. Pernyataan yang tepat yang menunjukkan bahwa umbi kentang merupakan organ batang adalah, umbi ketang itu walau tumbuhnya di dalam tanah, tetapi dia bukan akar karena dia memiliki ruas dan buku yang bisa memunculkan tunas. Jadi kalau kita lagi mengupas kentang, itu ada bagian yang seperti menjorok ke dalam gitu, terus warnanya hitam. Kalau kita nggak teliti gitu, nggak sampai ke kupas oleh pisau, itu harus dikorek-korek gitu. Itu mata tunasnya. 7. Sifat anakan yang muncul dari tanaman yang dikembangbiakan dengan cara dicangkok adalah, mencangkok itu kan berarti hanya dari satu pohon kayu ya. Terus kita cangkok, kita ambil bagian dari dirinya, maka otomatis hasil cangkokannya akan sama dengan sifat induknya. Beda dengan mengenten atau menyambung, itu kan dua buah pohon digabung jadi satu. Sementara kalau menempel juga dua buah pohon digabung jadi satu, jadi keunggulannya diharapkan digabung. 8. Pada tahap perkembangan janin manusia, tahap di mana organ mata, telinga, dan berbagai sistem tubuh mulai terbentuk, serta denyut jantung pun sudah mulai terlihat, terdapat pada bulan. Jadi janin bayi pada bulan keberapa ada denyut jantung. Setelah dideteksi dengan USG vagina pada usia 5,5 hingga 6 minggu setelah kehamilan, itu biasanya sudah mulai terdengar detak jantung. 6 minggu itu ya sekitar di bulan kedua. 4 minggu kan bulan pertama. 9. Manusia akan mengalami masa remaja setelah melewati masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Jadi masa remaja akan dialami setelah melewati masa anak-anak. Nomor 10. Ciri perkembangan yang sesuai dengan masa pubertas adalah mengalami mimpi basah dan menstruasi. Jadi pada saat manusia akan mencapai masa dewasa, di masa pubertas itu dipersiapkan pertumbuhan alat-alat kelamin agar bisa bereproduksi atau menghasilkan individu baru. Maka pada saat itu remaja laki-laki mengalami mimpi basah dan remaja perempuan mengalami menstruasi. Mimpi basah itu tanda bahwa remaja pria sudah menghasilkan sel sperma, sedangkan menstruasi tanda bahwa remaja wanita sudah menghasilkan sel telur.
11. Melahirkan secara cesar dianggap bisa menekan angka kematian ibu hamil akibat proses melahirkan. Berikut ini yang menyebabkan kematian ibu akibat melahirkan adalah, jadi seringkali orang yang melahirkan itu membahayakan baik ibu maupun anak. Banyak hal bisa terjadi pada saat proses persalinan, misalnya kehabisan darah, misalnya anaknya itu keluarnya bukan kepala duluan tetapi sungsang kakinya duluan. Kalau tanpa peralatan medis dan tidak ditolong oleh dokter yang ahli yang mengetahui cara menolong yang benar, maka kemungkinan terjadinya kematian ibu dan anak sangat besar. Oleh karena itu, yang menyebabkan kematian ibu akibat melahirkan adalah proses persalinan tidak dibantu oleh tim medis. Karena jika keadaan ibu atau bayi kritis, tim medis tahu tindakan yang akan diberikan dan ada peralatan medis yang mendukung. 12. Suatu zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses sistem organ di dalam tubuh disebut hormon. Hormon adalah zat yang bergerak dalam aliran darah ke jaringan dan organ. Zat ini sangat berpengaruh bagi fungsi tubuh. Sedikit saja jumlah hormon berubah, maka akan memengaruhi suatu fungsi tubuh tertentu, bahkan kesehatan Anda secara umum. Maka itu penting untuk menjaga keseimbangan jumlah hormon dalam tubuh. Salah satu bentuk hormon adalah hormon insulin. Hormon insulin itu kalau kita kebanyakan makan zat gula, maka oleh hormon insulin zat gula itu akan cepat-cepat dirubah menjadi energi. Terus ada lagi hormon yang berlawanan dengan insulin, yaitu hormon glukagon. Hormon glukagon ini apabila kita kekurangan gula, maka dia akan mengikis lemak, merubahnya menjadi energi seperti itu. Nah, pada orang yang terkena penyakit diabetes, hormon insulinnya itu tidak bekerja dengan baik, sehingga kelebihan gula itu dibuang ke dalam darah dan akhirnya di darah itu akan memberi makan seluruh organ yang ada di dalam tubuh, sehingga organ-organ akan menjadi sakit. Terakhir kalinya, maka di ginjal proses penyaringannya menyebabkan ginjal juga akan rusak. Akhirnya terjadilah penyakit yang disebut dengan komplikasi. Banyak lagi hormon ya, ada hormon pertumbuhan, ada hormon tiroid, macam-macam, ada hormon estrogen, progesteron, testosteron, hormon pada pria dan hormon pada wanita. Oke, 13. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Jadi makhluk hidup itu beradaptasi untuk bertahan hidup. Ada 3 cara adaptasi, yaitu morfologi, yaitu bentuk fisik, fisiologi, organ bagian dalam, maupun tingkah laku. 14. Kelompok tumbuhan berikut yang melindungi dirinya dari pemangsa dengan tubuh berduri adalah, jadi yang berduri di sini adalah mawar, salak, dan kaktus. Duri pada mawar, salak, dan kaktus dapat mencegah hewan pemangsa merusak tumbuhan tersebut. 15. Seekor onta mampu bertahan selama beberapa hari di padang pasir tanpa makan dan minum karena memiliki cadangan makanan yang tersimpan di punuk. Setelah perjalanan panjang melewati gurun, punuk unta akan menipis. Lemak yang terdapat di dalamnya dikikis sedikit demi sedikit sebagai cadangan tenaga. Tetapi nanti begitu dia ketemu minuman dan makanan, dia mampu makan dan minum yang banyak gitu, dan tenaganya akan terganti. 16. Teratai mempunyai daun yang lebar dan pipih. Tujuan penyesuaian diri tersebut adalah agar mempercepat penguapan. Sebagai tumbuhan hidrofit di dalam air, tomata yang banyak di bagian bawah daun teratai yang lebar akan memperbanyak penguapan agar teratai tidak membusuk kebanyakan air. Selain itu, teratai mempunyai akar yang panjang sampai ke dasar agar tidak mudah terbawa arus, dan batangnya berongga berisi udara untuk bernapas dan agar tetap mengapung. 17. Bentuk adaptasi kaktus. Bentuk adaptasi kaktus untuk mengurangi hilangnya air dari tubuh akibat penguapan adalah, kalau tadi teratai itu tumbuhan hidrofit, tumbuhan suka air ya. Sedangkan kaktus itu tumbuhan higrofit, tumbuhan di tempat yang tandus.
Maka kebalikannya, kalau yang teratai daunnya lebar, kaktus itu justru daunnya harus sekecil mungkin agar sedikit mungkin terjadi penguapan. Maka dia memiliki daun berbentuk duri. Selain itu, batang kaktus berlapis lilin dan menyimpan air, sedangkan akar serabutnya banyak dan panjang segala arah mencari air. 18. Bentuk paruh burung yang bebek yang lebar dan panjang bertujuan untuk apa sudunya bebek lebar? Untuk mengambil ikan di lumpur. Jadi sudu bebek itu lebar dan ada lubang kecil di pangkalnya untuk menyaring lumpur. Selain itu, kakinya berselaput agar mudah mendayung air saat berenang. 19. Unta dapat berjalan jauh selama berminggu-minggu dan meminum air sampai 1 kolam. Punuknya gemuk saat baru selesai makan, namun setelah melewati gurun selama sebulan, punuknya mengecil. Hal ini terjadi karena di dalam punuk terdapat lemak sebagai menyimpan makanan cadangan. Jadi pada saat dia melintasi gurun, lemaknya itu akan dikikis untuk dijadikan tenaga. Kita lihat, onta itu ciri khususnya adalah lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir, mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri, bulu mata yang panjang melindungi mata dari pasir, rambut di punggung melindungi dari sinar matahari dan dari malam hari kalau kedinginan, jadi ada rambutnya jadi hangat. Punuk untuk menyimpan cadangan makanan, kaki yang tidak mudah terperosot dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Kaki yang panjang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dan panasnya suhu pasir di gurun. 20. Alat yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus listrik disebut saklar. Saklar adalah pemutus dan penyambung aliran arus listrik. Komponen listrik ini sengaja dirancang untuk memiliki dua keadaan, yaitu keadaan menutup, di mana arus akan mengalir, dan keadaan terbuka, di mana arus akan berhenti mengalir. 21. Keuntungan lampu yang dipasang secara paralel adalah, jadi ada 3 keuntungan menggunakan rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu putus, lampu yang lain tidak ikut mati. Pendistribusian energi listrik merata dan meningkatkan arus listrik. Di sini jawabannya yang paling tepat adalah jika salah satu lampu kabelnya terputus, lampu lainnya masih menyala. Nomor 22. Contoh energi listrik statis di alam adalah listrik statis merupakan listrik yang muncul secara sementara karena adanya perpindahan elektron bebas. Jadi misalnya ada awan bermuatan positif dengan awan bermuatan negatif saling sambar sampai kemudian seimbang. Pada saat saling sambar itu petir berbunyi dengan cahayanya yang mengandung radiasi, tetapi ketika sudah netral antara positif dengan negatif, maka petirnya akan berhenti. Petir merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis. Petir hanya muncul dengan waktu yang singkat. Ketika elektron bebas berhasil pindah tempat, maka petir akan hilang. Gitu. 23. Pembangkit listrik yang banyak digunakan di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga air. Kenapa? Karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. 24. Cara menghemat energi listrik dalam rumah tangga adalah menggunakan kompor listrik. Sekarang orang dianjurkan untuk menggunakan kompor gas, lebih hemat energi. Menyalakan AC pada hari yang panas saja, karena AC adalah pendingin yang dibutuhkan saat cuaca panas. Pilihan lainnya adalah boros listrik, misalnya menyalakan peralatan listrik sekaligus banyak, nggak boleh ya. Membiarkan lampu menyala di siang hari itu juga boros. 25. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Nah, benda magnetis itu ada 3 macam. Ada ferromagnetis yang bisa ditarik oleh magnet dengan kuat. Ada yang paramagnetik, bisa ditarik dengan magnet dengan lemah. Ada yang menghasilkan medan magnet, bukan menarik tapi menolak, tetapi masih di dalam medan magnetnya. Itu disebut dengan diamagnetik. Ini biasanya pada prinsip kereta maglev.
di mana antara kereta dengan rel itu tidak terjadi persentuhan karena ada tolak menolak, tetapi masih di dalam medan magnet sehingga stabil. 26. Daya tarik magnet yang paling kuat terdapat pada kutub-kutubnya, karena jika benda magnetis didekatkan, misalnya paku, jarum, barang-barang kecil dari besi, kalau kita dekatkan ke magnet, maka dia akan lari sendiri menuju kutub-kutub magnet. Begitu juga dengan serbuk besi. 27. Cara pembuatan magnet dengan cara induksi adalah, induksi itu artinya menempel dengan mendekatkan besi atau baja ke bahan magnet. Jadi menempelkan besi dengan magnet yang kuat. 28. Contoh magnet dalam kehidupan sehari-hari adalah mesin ATM dengan kartunya. Jadi karena ada magnet berbeda jenis, maka kutub yang satu akan menarik kutub yang lain. Jadi mesin akan menarik kartu masuk ke dalam. Tetapi ketika kita sudah selesai transaksi, maka yang terjadi adalah kutub pada kartu ATM itu akan ditolak karena dari di dalam ditekan oleh magnet yang kutubnya senama. Area di sekitar magnet yang dipengaruhi gaya magnet disebut medan magnet. Jadi medan magnet yang terbentuk di bumi itu berasal dari besi cair panas yang berputar dalam perut planet ini. Fungsinya melindungi permukaan bumi dari partikel bermuatan dan radiasi yang berasal dari matahari. Jadi medan magnet juga ada fungsinya, terutama medan magnet yang ada di bumi. Kalau pada kompas, medan magnet itu menyebabkan kompas menuju ke arah utara dan selatan. Arah utara yang ditunjukkan oleh kompas sebenarnya adalah magnet selatan bumi, dan arah selatan yang ditunjukkan kompas adalah magnet utara bumi. Seperti itu ya, karena kan yang berbeda kutub itu berbeda nama akan tarik menarik. 30. Jika bunga teratai mulai mekar pada jam 9 pagi dan mencup kembali pada jam 5 sore, maka pernyataan yang tepat di bawah ini adalah, jadi bunga mekar dari jam 9 sampai jam 17 berarti hanya 8 jam mekarnya. Jadi kuncupnya itu adalah sisa waktu dari 24 jam, yaitu 16 jam. Berarti jawabannya adalah waktu mekar bunga teratai lebih pendek daripada waktu kuncupnya. 31. Ular, boa, kadal, dan ikan hiu macan adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur beranak, karena hewan tersebut mengeluarkan bayinya bersamaan dengan telurnya sekaligus, tanda bahwa janin tumbuh dalam cangkang di perut induknya. 32. Ciri-ciri fisik primer laki-laki pada masa pubertas. Primer itu artinya yang ada hubungannya dengan reproduksi. Jadi jawabannya adalah mimpi basah. Jawaban yang lain merupakan ciri-ciri sekunder. Mimpi basah itu tanda bahwa pria sudah menghasilkan sel sperma. 33. Kupu-kupu penghisap nektar pada bunga bentuk mulutnya adalah proboscis atau mulut penghisap. Sebenarnya kupu-kupu itu mempunyai mulut pengait dan penghisap. Pengaitnya itu untuk mengaitkan diri di mahkota bunga atau di daun ya. Kemudian penghisapnya itu untuk memasukkan mulut penghisapnya itu seperti sedotan untuk menghisap nektar. 34. Hubungan singkat yang terjadi pada listrik disebut konsleting listrik. Penggunaan listrik yang tidak aman dapat menyebabkan hubungan singkat sehingga dapat terjadi kebakaran. Jadi hubungan singkat itu arus tidak mengalir ke tempat yang benar, tetapi di jalanan itu dia sudah terjadi hubungan singkat antara kutub positif dan kutub negatif, sehingga itu akan menyebabkan kebakaran. 35. Sebuah motor listrik bekerja menggunakan prinsip elektromagnetik, terdiri dari bagian yang berputar dan bagian yang diam. Bagian yang berputar pada motor listrik adalah stator, statis, diam ya. Jadi bagian yang diam namanya stator, sedangkan bagian yang bergerak namanya adalah rotor. Esai, bagaimana kamu membuktikan adanya gejala listrik statis? Jelaskan dan sebutkan contohnya. Salah satu contoh peristiwa timbulnya listrik statis yaitu penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut kering.
lalu didekatkan pada kertas yang sudah dirobek kecil-kecil, maka kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris. Jadi seolah-olah penggaris seperti magnet yang dapat menarik benda. 2. Tuliskan bentuk-bentuk adaptasi hewan berikut ini. Unta. Punuk unta memungkinkan untuk menyimpan makanan. Rambut panjang di badannya membuat unta tetap hangat di malam gurun yang dingin. Banyak lagi ciri-ciri unta, tadi kita sudah bahas di atas ya. Penguin. Penguin memiliki bulu yang tebal dan tumpukan lemak di bawah kulit. Lemak ini membuat penguin seperti memakai baju yang berlapis-lapis. Sayap dan kakinya dapat mendayung saat berenang di air dan hidup berkoloni agar selalu hangat. Sebenarnya penguin ini adalah bangsa burung akuatik ya. Tetapi sayapnya itu sudah beradaptasi, tidak bisa untuk terbang, melainkan digunakan untuk mendayung. Burung elang beradaptasi dengan cara memiliki mata yang tajam, cakar untuk menggenggam mangsa, serta paruh yang tajam untuk merobek kulit mangsa. Katak bernapas dengan kulitnya selalu basah, paru-paru dan rahang atas mulutnya. Lidahnya panjang berlendir untuk menangkap serangga, dan kaki berselaput untuk berenang di air. 3. Masa pubertas merupakan masa penyesuaian diri dan mudah dipengaruhi lingkungan. Tuliskan 4 cara untuk menjaga diri dari perilaku yang baik pada masa pubertas. Sebaiknya mandi 2 kali sehari untuk mencegah bau badan dan tumbuhnya jerawat, karena remaja itu banyak berkeringat disebabkan oleh hormon-hormonnya. Makan makanan bergizi secara teratur, cukup istirahat dan rajin olahraga agar selalu sehat dan bisa mengendalikan hal-hal yang baru muncul di saat masa pubertas yang waktu anak-anak tidak punya. Jadi harus dialihkan ke olahraga. Karena ketidakstabilan emosi, maka remaja harus mau menceritakan setiap permasalahan kepada orang tua agar tidak salah dalam memecahkan masalah. Jadi sebaiknya kalau ada apa-apa bilang sama orang tua gitu ya. Harus menahan diri agar tidak terjadi perseteruan dengan orang tua, sehingga tidak terjadi misalnya kamu kabur dari rumah kemudian kamu mendapatkan pengaruh buruk di luar, sedangkan masa pubertas itu emosi sedang tidak stabil, khawatir mendapat pengaruh yang buruk kemudian jalannya salah. Pupuk ketaatan beragama dan hindari pergaulan yang tidak baik agar dapat melewati masa remaja dengan aman, jauh dari pergaulan bebas, kenakalan remaja dan narkoba. 4. Buatlah diagram proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Kita lihat pada proses perkembangbiakan secara generatif ini, tumbuhan baru akan memiliki bunga yang memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan kepala sari akan mengeluarkan serbuk sari dan masuk ke dalam selubung atau pipa di kepala putik. Lalu serbuk sarinya itu akan jatuh ke bawah ke bakal buah ya, ke dasar bunga, kemudian akan menjadi bakal buah, bakal biji dan seterusnya. Kemudian hasil pembuahan itu akan menjadi calon tumbuhan baru. Kemudian calon tumbuhan baru itu ada berupa biji yang dibungkus oleh daging buah menjadi buah. Nanti bijinya itu apabila jatuh ke tanah akan menjadi kecambah. Untuk sementara bijinya akan menjadi cadangan makanan bagi kecambah sampai tumbuh daun asli dapat berfotosintesis, maka kecambahnya akan jatuh dan kemudian tumbuhan yang sudah mampu berfotosintesis akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. 5. Contoh alat yang menggunakan elektromagnetik adalah kereta maglev. Jelaskan prinsip kerjanya. Kereta dibuat berada dalam medan magnet yang saling tolak-menolak tetapi tetap stabil di rel. Keadaan mengambang dengan dibatasi udara antara kereta dan rel yang masih dalam medan magnet ini membuat kereta melaju sangat pesat, hampir tanpa gaya gesekan yang melawan gaya mesin kereta melaju. Seperti kapal amfibi hovercraft kan, di bagian bawahnya diisi angin gitu ya. Itu bisa melaju sangat cepat. Nah, maglev ini lebih keren lagi. Jadi dia magnetik, itu menyebabkan pada superkonduktor ya, itu menyebabkan kereta dapat melaju dengan cepat seperti itu.
Oke, sudah nomor terakhir. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Jangan lupa soal prapas yang berupa GF itu kalian coba kerjakan dengan terlebih dahulu sebelumnya kamu menonton video pembelajaran yang sudah dibuat, yang sudah ada di link kunci jawaban prapas. Terima kasih. Semoga mampu berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.